Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, kesempatan. Terbukti pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Semoga puasa pada tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun kemarin, dan semoga para pendengar MTFM Persada FM dimanapun Anda berada senantiasa diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam mukadimah tadi, bahwa salah satu tujuan kita berpuasa adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Tentunya sebelum kita mengulas lebih jauh tentang jalan menuju takwa, kita harus mengetahui dulu takwa itu seperti apa. Pengertian takwa adalah takut kepada hukuman Allah, takut kepada siksaan Allah, dan takut kepada nerakanya Allah. Kemudian apa? Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Orang yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah akan mendapat kemudahan baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan memasukkan dalam surga. Sebagaimana Quran surat Al-Qalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Adapun jalan untuk menuju takwa, yang pertama menyembah hanya kepada Allah serta tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu
janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi salah satu jalan untuk menuju takwa yaitu kita harus menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan dengan yang lain. Karena apa? Sesuatu perbuatan mensekutukan Allah atau yang perbuatan disebut dengan musyrik ini suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya, yakni syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mensekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kadang kita dalam kehidupan dunia sering secara tidak sengaja kita hampir mendekati syirik karena mungkin mempunyai keyakinan bahwa kalau saya tidak kerja nanti tidak bisa apa-apa dan sebagainya, dan lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, dalam beribadah harus dilandasi cinta kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah walau yaral ladzi dzalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi kalau namanya cinta, kita meletakkan sesuatu karena cinta tanpa paksaan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tentunya dilakukan dengan senang hati. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatlah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian jalan menuju takwa yang ketiga, yaitu orang yang bertakwa harus punya rasa takut kepada siksaan Allah dan merasa selalu dalam pengawasan Allah. Bagaimana firman Allah, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Dan dalam surat Al-Mujadilah ayat 7,
Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiadalah pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi mungkin kalau dulu itu kita belum bisa mempunyai gambaran seperti apa itu, kok nanti diperlihatkan amal-amal kita, perbuatan kita seperti apa gitu. Tapi karena sekarang sudah ada gambaran bahwa yang nama sisi saja buatan manusia itu bisa merekam, bisa kita melihat pada menit dan detik yang sama itu seorang perbuatan apa, semua bisa dilihat. Dan sebenarnya Allah sudah menciptakan yang namanya CCTV atau perekam ini pada tubuh kita, yaitu yang berupa tulang ekor, yang dimana tulang ekor ini merupakan salah satu tulang yang tidak akan hancur walaupun dikubur ratusan tahun dalam sana. Oleh karena itu, mari kita merasa bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, itu pada hakikatnya adalah tidak akan luput dari pengawasan Allah. Oleh karena itu, kita harus merasa diawasi, sehingga untuk melakukan perbuatan yang sesuatu yang menyimpang, tentunya kita juga harus mawas diri. Tidak artinya kita merasa diawasi itu ya tidak sembrono seperti itu. Kemudian jalan yang menuju takwa yang keempat, yaitu tetap berada di jalan Allah. Tetap berada di jalan Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berbelok pada jalan-jalan yang lain. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Dalam mensifati orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun."
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Kemudian jalan yang kelima, yakni takwa kepada Allah, dilaksanakan terus-menerus dan di mana saja sampai akhir hayat. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita bertakwa itu ya harus istiqomah sampai akhir hayat kita. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan bagaimana hadis Nabi an Abi Darin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Dari Abu Dar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 239, nomor 2053. Ini hadis hasan sahih, yaitu jalan menuju ketakwaan. Jadi ada 5. Semoga kita dan para pendengar Bersabda FM, MTFM, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dari 5 jalan ini kita bisa menempuhnya dan tentunya bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan itu murni datang kesalahan dari kami pribadi kan, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.